Selamat datang di Blind Date. Ada berapa pertanyaan dari kita? Love is blind, blindfold, Boleh bridging dulu? blind. Kalau main poker tuh ada blind. Tarun pertama. Bapak jangan banyak ngomong, Pak. Udah di depan aja yang ngomong. Cristiano Ronaldo lah. Gue ajak selfie biar followers gue naik abis foto bareng sama Ronaldo. Kalau Dede, Bapak sama Mama. Kan udah sering, masa dia... Enggak, kalau makan malam bener-bener kayak intimate gitu jarang. Basi banget. Momennya kan beda karena kan kondisinya sekarang kan Dede udah mau menikah gitu. Momennya pasti Ngantuk beda. jawabannya. Gak seru. Ya tergantung kebutuhan nelponnya apa dulu. Kalau misalkan mau ngomongin soal duit ya yang dibayangkan pasti duit dulu. Yang mau diomongin tuh apa gitu. Ya iyalah pasti dibayangin dulu. Ya udah gue bayangin lah, oh, pasti nih orang kalau gue ngomong gini dia ngomel-ngomel. Gue udah pasti ya udah ada dalam bayangan gue respon dia akan seperti apa. Misalnya kayak Gongli, misalnya kalau gue telepon, udah gue kebayang nih pasti kepalanya tipis. Jadi dalam benak gue tuh, otak gue udah ada gue visualisasiin tuh bentuk muka Gongli seperti apa kalau lagi butuh uang misalkan. Halo guys. Ketika gue sudah melakukan banyak kebaikan, hari dimana gue ngerasa saat di hari itu gue bisa ngebantu banyak orang, Bisa menghabiskan waktu dengan ibadah. Pikiran kali ya. Biasanya katanya kalau udah semakin bertambah umurnya suka pola pikirnya kembali lagi ke anak-anak gitu. Jadi Dede pengennya pola pikirnya tetap stabil supaya Dede bisa ya minimal bisa jadi orang yang selalu berguna untuk orang sekitar, nusa dan bangsa. keluarga gitu, biar nggak nyusahin anak nantinya. Ya tubuh salah satunya. Ya kita kan butuh tubuh yang bugar. Sebenarnya nyambung sih, terconnecting. Kalau tubuh kita nggak bugar, otomatis pikiran kita nggak mampu berpikir dengan jernih, sayang. Sama-sama menyenangkan. Ih, ya udah dijawab sama kakak lah. Ya. Si Dede pendiam. Si kakak. Ya dia juga so cool gitu lah. Kayak jaim-jaim gimana gitu. Iya. Sama ini. Dih, apaan sih? Lesti Kejora penyanyi dangdut. Itu yang Dede ingat pertama kali ketemu. Pengen jadi nyoba. orang yang lebih sabar sih. Karena kadar sabarnya Dede tuh masih kecil, Bang. Gue pengen menjauhkan diri dari sifat sombong. Karena sombong itu setan itu penghuni surga tadi. Orang sombong itu nyium bau surga aja nggak akan. Iya, makanya nggak bisa masuk surga. Dan iblis itu diusir karena kesombongannya, Pak. Makanya gue nggak mau sombong. Itu iya gara-gara gue saat itu kan lagi crash, sempat ada cekcok sedikit dengan wanita ini, dengan Dede. Lalu tiba-tiba Dede datang, seketika gue inget kayak kesalahan yang pernah gue lakukan. Kalau Dede tadi pas nyampe villa Kenapa? dibentak kakak karena mau minta tolong mundurin kursinya. Padahal Dede udah bilang kakak minta tolong ini mundurin. Saya cuma bilang gini, yang mana? Aduh ya soalnya saya udah nanya 2 kali. Kan udah dimundurin, maksudnya dia minta lagi, kakak mundurin. Ya mungkin karena lagi manja, saya maklum sih ya. Kadang kan memang Dede lagi muncul sifat sensitif dan manjanya. Cuma saya nggak ngebentak, saya kayak orang Medan biasa, kayak misalkan nyuruh makan, udah makan kau, makan dulu kau, kayak gitu.
Ya biasa, orang Medan tuh biasa ngomong Udah, gitu. yuk lanjut yuk. Bukan berarti dia kasar. Gue pengen anak gue sedari kecil gue biasakan untuk belajar banyak hal. Contohnya musik, dimana gue saat kecil sebenarnya gue punya gue kurang dorongan dari orang tua gue. Bukan berarti gue menyalahkan cara orang tua gue mendidik gue ya. Orang tua gue mendidik gue, menurut gue itu sangat luar biasa. Tapi di samping itu ada beberapa hal seperti kayak gue belajar musik, gue nyesalnya baru sekarang gitu. Aduh, kenapa gue nggak ada dulu belajar? Kenapa gue dulu nggak dipaksa lo untuk belajar musik gitu? Jadi gue salah satunya itu kayak belajar musik, belajar vokal, belajar banyak hal lah yang suatu saat bisa menjadi bekal untuk anak gue nanti kelak gitu. Kayak mungkin bela diri gitu. Karena gue dulu sempat ada pilihan bela diri atau sepak bola. Saat itu gue lebih milih bola. Sekarang gue nyesel karena seharusnya gue bisa belajar keduanya, cuma gue lebih fokus ke bola saat itu. Dan sekarang ketika gue di usia sekarang, malah gue ngerasa bahwa itu penting, hal seperti itu penting gitu. Ya kalau Dede sih apa ya, pengennya mungkin ya apa ya, semua udah diajarin sama orang tua Dede gitu. Dede ini terlahir bukan dari orang berada. Dede terlahir dari keluarga yang penuh dengan apa ya, harapan, cita-cita, keinginan yang banyak. Terus Dede harap mudah-mudahan nanti kita bisa apa ya, membangun rumah tangga yang baik, yang bagus. Dan bisa mendidik anak baik juga, supaya apa yang pernah Dede rasain, mungkin salah satunya yang nggak enaknya anak kita nanti nggak ngerasain gitu. Apa susah yang Dede rasain, nanti anak kita nggak ngerasain. Amin. Gitu. Cita-cita kakak tuh. Gitu. Salah satunya. Udah itu doang. Kakak tuh seorang anak yang pemimpi, yang punya tekad besar untuk bisa sukses. Sama seperti kamu, kakak juga seorang perantau, bisa dibilang pekerja keras juga, dan terkadang malah bisa dibilang ambisius ya. Kita sama-sama berangkat dari nol. Kamu berkarir juga dari nol, ditemani orang tua kamu. Bedanya kakak udah sendiri, bakal kakak sendiri. Dimana ketika umur 17 tahun kakak memutuskan, umur 18 tahun kakak memutuskan untuk ke Jakarta. 6 bulan tinggal sama keluarga, hanya membawa uang sekitar 1.750.000. Tak kenapa, alhamdulillah Tuhan begitu baik, begitu banyak memberikan mimpi-mimpi yang kakak anggap hanya sebagai mimpi, ternyata bisa terwujud. Dan semoga salah satu mimpi kakak kelak yaitu bisa membangun keluarga yang harmonis, keluarga yang bisa menjadi inspirasi buat banyak orang, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah maupun amanah. Selalu bersyukur dengan apa yang kamu dapat, dan apa yang kamu dapatkan sekarang itu bukan serta-merta sesuatu yang turun dari langit, tapi itu buah dari kerja keras orang tuamu dulu, buah dari tekad besar yang dilakukan orang tuamu dulu, pengorbanan yang banyak juga, pengorbanan yang besar, jauh dari orang tua, jauh dari keluarga. Supaya apa? Supaya kamu tidak merasakan
kesusahan seperti yang orang tua kamu sempat rasakan dulu. Dan jadikan sesuatu ini membuat kamu bukan menjadi besar diri, menjadi tinggi hati, tapi sesuatu yang kamu punya saat ini, jika kamu saat ini sukses, jadikan itu menjadi sebuah amanah, sebuah tanggung jawab besar yang harus kamu emban dengan baik. Semoga kamu bisa menjadi orang yang menginspirasi banyak orang seperti ibu kamu. Ketika nanti kalau semua cita-cita, semua keinginan Allah ijabah dan bisa terwujud, harus tetap bisa menjadi pribadi yang baik. Amin. Harus tetap bisa jadi diri sendiri. Dan nikmatin masa-masa muda dengan mencari ilmu, mencari pengalaman. Yeah. Habiskan waktunya dengan hal-hal yang positif. Yeah. Jangan pernah bohong sama kami. Karena mungkin kebohongannya kamu nanti itu akan menjadi sebuah penyesalan buat kami gitu. Oh, berarti kita sudah gagal nih mendidik anak karena sudah berani berbohong sama orang tuanya. Dan harus bisa jadi orang, bisa bermanfaat untuk banyak orang seperti papa kamu. Gitu. Udah, itu aja. Maafin kakak ya, kalau kakak punya salah sama kamu. Banyak. Belum bisa jadi calon imam yang sempurna. Kakak lagi belajar. Ya. Maafin Dede ya kak, kalau Dede ada salah. Maaf juga Dede sering bikin kakak rungsing. Dede juga lagi belajar jadi orang yang lebih baik. Jadi kalau ada salah dikasih tahu aja.